laki-laki bersatu. Ya, propaganda LGBT Fashion Week tidak menjadi tempat bagi lesbian, gay, isu LGBT. Pesta gay terus. Isu LGBT di Indonesia telah ada sejak lama, bahkan sudah dikenal sejak era 1960-an. Pada tahun 1960, hadir organisasi HIWAT, Himpunan Wanita Adam, sebagai wadah bagi komunitas LGBT meskipun sempat mendapatkan penolakan dari Majelis Ulama Indonesia. Namun, pengakuan dan pembicaraan mengenai LGBT mulai berkembang pesat pada dekade 80-an dan 90-an. Pada 1982, Lambda Indonesia didirikan sebagai komunitas terbuka pertama di Indonesia, bahkan Asia. Diikuti dengan berdirinya Perlesin, Persatuan Lesbian Indonesia, dan Pokja dan Gaya Nusantara pada 1986. Pada era reformasi, semakin banyak organisasi LGBT yang muncul. Mereka mengusung ide emansipasi sama seperti yang dilakukan dengan gerakan wanita. Bahkan, mereka mendirikan media untuk menjadi wadah komunikasi bagi komunitas LGBT yang pada akhirnya mereka mendapatkan momentumnya karena adanya perubahan sistem politik dan pemerintah Indonesia. Sejak itu, banyak organisasi LGBT yang bermunculan seperti organisasi Arus Pelangi yang masih bertahan hingga kini. Perkembangan ini mencerminkan bagaimana gerakan LGBT di Indonesia semakin terlihat dan juga banyak kontroversi yang terjadi. Kemaksiatan, LGBT, prostitusi semuanya bisa diberantas sampai akar-akarnya di Kota Bogor. Di Indonesia, isu LGBT selalu menjadi topik yang penuh kontroversi. Selama bertahun-tahun, identitas seksual yang berbeda dari norma heteroseksual seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan cenderung disembunyikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Namun, belakangan ini terjadi perubahan yang signifikan di masyarakat, dengan semakin banyak orang yang berani dan terbuka dalam menyatakan identitas seksual mereka. Meskipun masih banyak stigma dan penolakan, isu LGBT ini semakin mendapatkan perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus mencolok menunjukkan perjuangan komunitas LGBT untuk hak mereka di Indonesia. Sebuah video pasangan sejenis bermesraan di Cafe Wow, Jakarta Selatan viral dan memicu protes masyarakat. Dan yang terakhir, ada Laura Siburian, seorang TikTokers mengungkapkan hubungan 2 tahunnya dengan sesama jenis yang menjadi sorotan publik. Lo punya teman LGBT ya? Punya. Sejak SMA gue punya teman LGBT. Dan gue dulu LGBT. anjing. Banyak sekali tanggapan dari orang-orang tentang LGBT. Berbagai orang memberikan tanggapan mereka dan pandangan mereka masing-masing. Salah satunya yaitu Cinta Laura. LGBTQ+ ini tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal. Yang sejujurnya, mantan manajerku adalah mantan pacarku. Memang selama 2,5 tahun kita berpacaran. Banyak orang yang menentang perilaku Laura. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa Laura sudah menyimpang ajaran agamanya. Tetapi banyak juga yang memberikan apresiasi karena Laura berani menyuarakan bahwa ia adalah seorang LGBT.